Oke. Tapi yang menarik nih sebelum saya bacakan, ini di depan tulisannya ada begini. Deklarasi Trump untuk perdamaian dan kemakmuran abadi. Wow. Tulisannya deklarasi Trump loh, Mas. Iya, ini personalis banget ya. Iya, mau dapat Nobel kali ya. Iya. Ada kabar gitu juga. Iya. Jadi ada desas-desus yang mengatakan kayaknya saya layaklah jadi mendapatkan Nobel perdamaian. Nah, gitu. Padahal kan hadiah Nobel udah diberikan ya, yang kemarin. Ya mungkin nanti 2026. Oh, iya. Ini saya singkat aja. Coba biar jelas ini. Ini teks lengkap perdamaian deklarasi damai Gaza ya. Deklarasi Trump untuk perdamaian dan kemakmuran abadi. Kami pihak yang bertentangan di bawah ini menyambut baik komitmen dan implementasi yang benar-benar bersejarah oleh semua pihak dalam perjanjian damai Trump yang mengakhiri lebih dari 2 tahun penderitaan dan kerugian yang mendalam, membuka babak baru bagi kawasan yang didefinisikan oleh harapan, keamanan, dan visi bersama untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kami mendukung upaya tulus Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Bersama-sama kita akan melaksanakan perjanjian ini dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesempatan bagi seluruh rakyat di kawasan ini termasuk Palestina dan Israel. Kami memahami bahwa perdamaian abadi adalah perdamaian yang mana baik warga Palestina maupun Israel dapat sejahtera, hak asasi manusia fundamental mereka terlindungi, keamanan mereka terjamin, dan martabat dijunjung tinggi. Kami menegaskan bahwa kemajuan yang berarti muncul melalui kerjasama dan dialog berkelanjutan, bahwa penguatan ikatan antar negara dan masyarakat melayani kepentingan abadi, perdamaian, stabilitas regional, dan juga global. Kami menyadari makna historis dan spiritual yang mendalam dari wilayah ini bagi komunitas agama yang akarnya terjalin erat dengan tanah air di wilayah ini, Kristen, Islam, dan Yahudi. Di antaranya, penghormatan terhadap hubungan sakral ini dan perlindungan situs warisan mereka akan tetap menjadi prioritas utama dalam komitmen untuk hidup berdampingan secara damai. Nah, di alinea terakhir, karena panjang sekali, di alinea terakhir nih ada penutupnya. Dengan semangat ini kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam membangun perjanjian perdamaian komprehensif dan berkelanjutan di jalur Gaza serta hubungan antara Israel dan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Kami berjanji untuk, ini kalimat yang agak menarik nih, saling menguntungkan antara Israel dan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Tricky juga nih. Kami berjanji untuk bekerja sama dan menerapkan dan melestarikan warisan ini, membangun fondasi kelembagaan yang memungkinkan generasi mendatang untuk tumbuh bersama dalam damai. Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat, Abdul Fattah el-Sisi, Presiden Republik Mesir, Tamim bin Ahmad Al-Thani, Emir Negara Qatar, dan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Oh, itu yang terdaftar hanya nama-nama yang tanda tangan 4 ini ya, 4 aja. Yang lain itu menyaksikan. Oke. Gitu. Menyaksikan bahwa jadi biar kelihatan lebih didukung. Lebih didukung lah, lebih sahih lah. Jadi yang tanda tangan 4 ini. Nah, kira-kira ini kesepakatan yang memang diinisiasi oleh Trump. Ya. Dari kalimatnya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Betul. Gitu. Dan yang menarik tadi kalimat terakhir bahwa Israel menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekitarnya. Padahal memang udah baik sebelumnya. Termasuk Mesir lah. Termasuk Mesir, Yordania, termasuk Jordania, termasuk Turki. Qatar. Ini banyak loh orang yang nggak tahu. Orang kan sering melulukan Erdogan kan, pemimpin yang Islam yang luar biasa. Jangan salah, Erdogan itu kerjasama dengan Israel tuh luar biasa. Baik senjata, peluru, terus air, listrik, itu banyak kerjasama sama Israel gitu. Jadi banyak yang agak ketipu sebenarnya. Jadi mungkin secara podium tetap menolak penjajahan, tapi untuk bisnis mah jalan terus. Oke. Jadi memang satu tadi kita udah menegaskan bahwa ini penting bagi kemanusiaan. Minimal warga Gaza sudah kembali, sandera dibebaskan, kemanusiaan, bantuan kemanusiaan masuk, semuanya masuk, dan mereka bisa menikmati hari-hari yang lebih baik. Tentu beda dengan yang sebelum ada serangan dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini sampai sejauh mana ini akan bertahan gitu ya. Itu pertanyaan penting bagi banyak orang, karena dua belah pihak itu tidak hadir gitu. Dua belah tidak hadir berarti
ada sesuatu yang mereka tidak sepakat dari isi itu. Jangan-jangan mereka menganggap ini mah untuk Trump aja sama teman-temannya. Mas Bok, ini kita lihat dulu ini ya, ini penyerahan Sandra oleh Hamas ya. Ya. سلموهم القصاي تمام امورك Ya, Mas Pok, itu tadi suasana penyerahan 20 orang Sandra dan 2.000 orang Palestina yang ditahan oleh Israel. Kita ketahui bahwa kalau tahanan yang dirawat oleh Hamas itu testimoni dari mereka merasa kami tidak seperti ditahan. Karena ternyata kami di Hamas ini dilayani dengan sangat baik, kami tidak pernah tersentuh, kami tidak pernah dibentak. Kami selalu dilayani dengan makan dan minum yang cukup dan sangat memadai, gitu. Jadi sehingga kami nggak merasa kekurangan apapun di tempat ini, karena mereka sangat memperlakukan Palestina dengan sangat manusiawi. Ya, pada akhirnya orang akan mengerti, mengetahui. Publik dunia akan tahu kenapa sekarang orang-orang yang dianggap radikal, teroris itu ternyata juga bahkan tidak begitu. Justru malah sebaliknya, mereka memperlakukan menjunjung hukum humaniter di dalam perang itu sangat tinggi. Dan itu publik tahu semua, publik dunia tahu, sehingga semuanya bersuara tentang Save Gaza, gitu ya, Save Gaza, Save Palestine, Stop Genocide, gitu-gitu. Jadi akhirnya mendesak itu, gitu. Dan pernyataan untuk menghentikan perang Gaza dan menghentikan kekejaman kemanusiaan di Gaza bukan hanya dilakukan oleh umat Islam atau negara-negara Islam. Ternyata beberapa negara di Eropa, bahkan di Amerika Latin, Amerika Selatan juga melakukan hal yang sama untuk mengecam tindakan tersebut. Sehingga ini udah jadi gerakan global yang sebenarnya dalam situasi sekarang tuh Israel tuh sudah terdesak sebenarnya. Karena hampir semua negara, kecuali negara-negara tertentu ya, seperti Amerika gitu. Bahkan Inggris pun udah mulai menarik dukungan terhadap Israel gitu. Jadi ada yang bilang sebenarnya ini karena mereka udah terdesak, akhirnya melakukan ini. Padahal keinginan untuk segera melakukan pembersihan atau keamanan di Gaza itu udah lama dilakukan, tapi mereka menolak terus. Nah sekarang ketika terdesak akhirnya ikut juga melakukan perdamaian. Gitu. Meskipun mereka masih punya agenda-agenda yang kita juga tidak tahu.